Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang masalah keakuntansi dalam hubungan internasional. Saya sendiri, Ketut EOS ini akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang akuntansi manajemen dalam lingkungan internasional. Lingkungan bisnis internasional yang global mempunyai berbagai budaya, hukum, politik, dan ekonomi yang berbeda. Akuntansi manajemen berperan menyediakan informasi yang relevan kepada pihak manajemen. Akuntan manajemen menyediakan keterampilan bisnis dan keuangan. Tugas akuntan manajemen pada perusahaan multinasional lebih menantang karena ambiguitas dan perubahan terus-menerus sifat dari bisnis global. Akuntan manajemen harus tetap mengikuti perkembangan yang mutakhir berbagai bidang bisnis, mulai dari sistem informasi, pemasaran, manajemen, politik, dan ekonomi. Selain itu, akuntan manajemen harus memahami standar akuntansi keuangan dari berbagai negara di mana tempat perusahaan itu beroperasi. Selanjutnya yaitu keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau multinational corporation adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di lebih dari satu negara yang volume dan pertumbuhannya juga terjadi lebih dari satu negara. Beberapa yang lazim seperti yang pertama yaitu impor dan ekspor. Impor bahan baku mempunyai kompleksitas biaya pada pengenaan free in atau ongkos masuk dan tarif untuk pajak impor. Sedangkan dalam penjualan barang ke luar negeri atau ekspor, kompleksitas terdapat pada negara tujuan. Yang kedua yaitu pesona perdagangan luar negeri. Akuntan manajemen harus waspada terhadap biaya yang timbul dari impor bahan baku. Akuntan manajemen juga harus mampu mengevaluasi manfaat potensial dari zona perdagangan luar negeri ketika mempertimbangkan lokasi pabrik. Yang ketiga itu fakta perdagangan dan tarif. Fakta perdagangan antar berbagai negara mempengaruhi besarnya tarif yang berlaku, misalnya NAFTA, yang memungkinkan importir Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada membayar tarif yang lebih rendah untuk barang-barang yang diproduksi di ketiga negara tersebut. Yang keempat yaitu perusahaan yang dimiliki sendiri. Suatu perusahaan mungkin saja membeli perusahaan di luar negeri dan menjadikannya perusahaan anak yang berdiri sendiri. Bila undang-undang suatu negara mengizinkan, maka perusahaan multinasional dapat juga mendirikan perusahaan anak atau kantor cabang di negara tersebut. Yang kelima yaitu joint venture. Joint venture adalah jenis persekutuan di mana para investor menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan. Joint venture dilakukan untuk menggabungkan keahlian, menghadapi undang-undang yang berlaku, dan merangsang investasi demi meningkatkan produktivitas dalam negeri. Materi ketiga yaitu penetapan harga transfer dan perusahaan multinasional. Bagi perusahaan multinasional, penetapan harga transfer merupakan pencapaian dua sasaran, yaitu evaluasi kinerja dan penetapan pajak penghasilan yang optimal. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja. Divisi-divisi sering dievaluasi berdasarkan laba bersih dan pengambilan atas investasi. Namun harga transfer seringkali diatur oleh perusahaan induk, sehingga penggunaan ukuran ROI dan laba bersih meragukan. Yang kedua yaitu pajak penghasilan dan penetapan hanya transfer. Adanya tarif pajak yang berbeda antar suatu negara dengan negara lain menyebabkan perlunya pusat reinvoicing untuk memindahkan tagihan dari negara dengan pajak tinggi ke negara yang pajaknya rendah. Pengaturan harga transfer sesuai dengan harga yang berlaku apabila transfer dilakukan pihak lain yang disesuaikan dengan berbagai selisih yang menimbulkan dampak yang dapat diukur atas harga tersebut. Ada beberapa metode penetapan harga yang mendekati harga pasar, yaitu yang pertama, metode harga terkendali yang dapat diperbandingkan, yaitu pada dasarnya diakui sebesar harga pasar. Yang kedua yaitu metode harga jual kembali, di mana artinya yaitu harga jual yang diterima penjual dikurangi markup yang wajar. Yang ketiga itu metode biaya plus, yaitu harga transfer berdasarkan biaya. Metode yang keempat yaitu metode penetapan harga di muka, adalah perjanjian mengenai metode penetapan harga yang diaplikasikan dalam suatu transaksi internasional. Kemudian D, yaitu nilai tukar mata uang asing. Mata uang asing dapat dipertukarkan dengan mata uang domestik dengan menggunakan nilai tukar. Apabila nilai tukar tidak pernah berubah, maka masalah tidak akan pernah muncul, namun nilai tukar sering berubah setiap harinya. Fluktuasi nilai tukar mengakibatkan ketidakpastian
manajemen berperan penting dalam mengelola resiko mata uang. Resikonya antara lain, yang pertama, manajemen resiko mata uang mengacu pada pengelolaan perusahaan terhadap resiko transaksi, ekonomi, dan translasi karena fluktuasi nilai tukar. Kemudian yang kedua, risiko transaksi mengacu pada kemungkinan bahwa transaksi nilai tunai di masa depan akan dipengaruhi oleh perusahaan nilai tukar. Yang ketiga, risiko ekonomi mengacu pada kemungkinan bahwa nilai tukar sekarang dari arus kas perusahaan di masa depan akan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Yang keempat, resiko transaksi atau resiko akuntansi adalah tingkat di mana laporan keuangan perusahaan mengacu berpengaruh pada fluktuasi nilai tukar. Kemudian exposure akuntansi. Exposure akuntansi atau exposure transaksi muncul karena laporan keuangan mata uang asing perusahaan aspirasi. Perusahaan aspirasi luar negeri harus ditetapkan dalam mata uang perusahaan induk pada saat penyusunan laporan konsolidasi. Aspek teknis translasi berhubungan dengan mata uang fungsional atau mata uang reported. Mata uang fungsional adalah mata uang lingkungan utama di mana perusahaan afiliasi beroperasi dan memperoleh cash flow-nya, sedangkan mata uang reported adalah mata uang yang digunakan perusahaan untuk induk dalam laporan keuangannya. Yang pertama, jika laporan keuangan afiliasi perusahaan Amerika dilakukan dalam dolar Amerika, translasi tidak diperlukan. Yang kedua, jika digunakan dalam mata uang lokal dan mata uang lokal sebagai mata uang fungsional, translasi menggunakan metode current rate. Yang ketiga, jika menggunakan mata uang asing, tapi mata uang asing bukan mata uang fungsional, suatu pilihan dapat dilakukan. Yang keempat, jika dolar mata uang fungsional, translasi menggunakan metode nominal. Jika mata uang asing misalnya peso, mark, dan lainnya sebagai mata uang fungsional. Kemudian exposure ekonomi. Exposure ekonomi dalam perdagangan internasional muncul disebabkan fluktuasi mata uang perusahaan yang berpengaruh atas pendapatan dan biaya-biaya yang akan datang, dan ada gilirannya untuk mempengaruhi aliran kas atau cash flow. Untuk lebih mudahnya, berikut dampak fluktuasi nilai kurs mata uang asing. Yang pertama, variabel yang mempengaruhi aliran kas masuk dan mata uang lokal. Variabel pertama yaitu penjualan lokal. Pengaruh atau dampak apresiasi uang lokal menurun, sedangkan dampak depresiasi uang lokal akan meningkat. Variabel kedua, ekspor dalam mata uang lokal. Pengaruh atau dampak apresiasi uang lokal menurun, sedangkan dampak depresiasi uang lokal meningkat. Variabel ketiga, ekspor dalam mata uang asing. Dampak apresiasi uang lokal menurun, sedangkan dampak depresiasi uang lokal meningkat. Variabel 4, suku bunga diterima dari investasi asing. Dampak apresiasi uang lokal menurun, sedangkan dampak depresiasi uang lokal meningkat. Kemudian yang kedua, variabel yang mempengaruhi aliran kas keluar dalam mata uang lokal. Yang pertama, variabel pertama, impor bahan baku dinilai dalam mata uang lokal. Dampak apresiasi uang lokal tidak berubah, dan dampak depresiasi uang lokal juga tidak berubah. Kemudian variabel 2, impor bahan baku dalam nilai mata uang asing. Dampak apresiasi uang lokal menurun, sedangkan dampak depresiasi uang lokal meningkat. Kemudian variabel ketiga, suku bunga dibiayai atau dipinjam luar negeri, yaitu dampak apresiasi uang lokal menurun, sedangkan dampak depresiasi uang lokal meningkat. Terima kasih. Baik, nama saya Ibu Setiwa Purwatu. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu metode antisipasi exposure ekonomi. Ada 4 metode yang digunakan untuk mengantisipasi exposure ekonomi, yaitu metode pertama diversifikasi operasi, yaitu melakukan input atau orang input menggeser produksi
pabrik yang ada, mendirikan pabrik baru di luar negeri, meningkatkan produktivitas dengan bentuk pabrik yang tidak efisien, dan kelima, perencanaan terhadap perubahan kurs. Metode kedua yaitu diversifikasi dasar pembiayaan untuk menggunakan dana baru di satu atau lebih pasar modal dan pasar mata uang. Yang ketiga, metode strategi pemasaran. Strategi pemasaran meliputi seleksi dan segmentasi, strategi harga, strategi promosi, dan produk mencakup pengenalan produk baru. Metode keempat, kebijakan pengeluaran dan penerimaan, mengubah kebijakan pembayaran dan pendapatan. Dan materi selanjutnya yaitu eksposur transaksi. Eksposur transaksi untuk perubahan kewajiban keuangan yang terjadi atas perubahan kurs dan belum diselesaikan dan sampai terjadi perubahan kurs mata uang tersebut, atau eksposur dari berbagai transaksi yang membutuhkan penyesuaian dalam mata uang asing di sana perubahan cash flow suatu kewajiban kontrak. Ada 4 hal yang menyebabkan timbulnya eksposur transaksi, yaitu yang pertama, pembelian atau jualan barang atau jasa secara kredit yang harganya cenderung dalam bentuk valuta asing. Yang kedua, meminjam dan meminjamkan dana, pembayaran bunga dan cicilan dalam valuta asing. Yang ketiga, memasuki kelompok kontrak forward yang tidak berbentuk. Yang keempat, memperoleh aset atau timbul kewajiban yang didenominasi dalam valuta asing. Yang untuk materi selanjutnya, materi terakhir kami itu pendekatan hedging. Hedging atau pembendungan adalah satu cara mengatasi masalah risiko perubahan kurs tukar. Hedging bisa dilakukan dengan kontrak forward. Kontrak forward mengharuskan pembeli menyerahkan sejumlah tertentu mata uang dengan kurs tukar tersebut pada tanggal yang telah ditentukan di masa depan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.